Shalom, selamat pagi. Mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Buka firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-16. Kita baca mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, saya akan membacakannya. Lalu ia, yaitu Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan melakukan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, amin untuk firman Tuhan. Ya, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dan lalu Tuhan Yesus menemui murid-muridnya yang mereka berada di tempat yang berbeda-beda. Tuhan ingin mendatangi mereka. Tuhan ingin meneguhkan panggilan mereka kembali. Sekalipun Tuhan juga sungguh mencela ya bagaimana murid-muridnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan benar-benar akan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Tetapi Tuhan Yesus bukan sekedar mencela, tetapi Tuhan lebih dari itu. Tuhan ingin memulihkan murid-muridnya untuk kembali percaya, tetapi juga untuk mereka kembali kepada panggilannya, yaitu untuk mereka dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Ya. Tuhan tidak pergi begitu saja setelah kebangkitannya, tetapi Dia memberikan mandat yang luar biasa kepada murid-muridnya, juga seluruh orang-orang yang percaya. Dan Dia menjanjikan juga tanda-tanda yang ajaib yang akan menyertai orang-orang yang percaya. Seperti ya kita lihat halnya kalau orang mau bepergian jauh meninggalkan, itu pasti ada satu pesan yang begitu penting yang disampaikan. Nah, demikian juga Tuhan Yesus memang meninggalkan kita di bumi, tetapi bukan meninggalkan selamanya. Tuhan tetap menyertai kita, hanya saja secara fisik tidak lagi bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan juga menjanjikan satu penolong yang akan bisa menyertai seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada, yaitu dengan Roh Kudus. Ya. Maka kita sebagai orang percaya, mari kita menerima setiap mandat yang Tuhan berikan kepada kita, juga janji-janji yang menyertai itu semua. Ya. Mari kita akan belajar bersama apa mandat Tuhan bagi kita. Ya. Kita lihat di dalam Markus pasal 16 ayat 15 ini dikatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil ke segala makhluk. Setiap orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Juga ada kesamaan ya ayat di dalam
Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayat ini begitu terkenal. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, mandat yang kita terima dari Tuhan yaitu beritakan. Beritakan apa? Beritakan Injil. Nah, Injil yang sepenuh, Injil yang utuh. Dari beberapa waktu kemarin, dari beberapa minggu, ya, hamba-hamba Tuhan di tempat ini terus ya menyampaikan Injil yang sepenuh, Injil yang benar, bukan Injil yang dibelokkan. Ya, kita semua sudah tahu Injil yang sebenarnya, yaitu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai hamba, sebagai manusia yang memakai ya tubuh jasmani. Lalu Tuhan berkorban mati di kayu salib bagi dunia ini. Lalu tidak hanya mati tetapi bangkit pada hari ketiga. Lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, itulah Injil yang sebenarnya, itulah berita Injil itu. Nah, kita harus memberitakan itu kepada seluruh orang ya, kepada seluruh orang di muka bumi ini ya, siapapun yang bisa kita temui ya, kita bisa memberitakan Injil agar orang-orang menjadi percaya. Lalu juga beritakan yang namanya pertobatan dan pengampunan. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan tanpa alasan. Tuhan Yesus melakukan semua itu dengan alasan yang jelas. Bahkan kalau kita melihat sejak di perjanjian lama, ya, Tuhan sudah berjanji bahwa suatu saat nanti ya, Tuhan akan datang sendiri ke dunia menjadi manusia yang akan menebus dosa manusia. Agar apa? Agar hubungan manusia yang rusak ya, waktu itu ketika Adam ya tidak taat kepada Allah, Tuhan sudah berbicara bahwa jangan sentuh buah itu, bahkan jangan kamu makan. Nanti kalau kamu makan kamu akan mati. Mati di sini artinya adalah berpisahnya manusia dengan Allah. Hubungan antara manusia dan Allah itu terpisah. Ya, disitulah ada kematian. Ada kematian secara rohani. Tidak lagi manusia dipenuhi dengan kekudusan, tetapi yang dilakukan semuanya bersifat dosa. Maka sampai hari ini orang-orang tidak diajarkan untuk berbuat jahat, bisa berbuat jahat. Orang-orang tidak diajarkan berbuat yang tidak baik, tetapi mereka justru secara natural melakukan hal-hal yang tidak baik. Dari sinilah Tuhan melakukan yang namanya penebusan bagi manusia. Nah, tetapi penebusan itu tidak berarti atau tidak berlaku bagi orang yang tidak mau bertobat. Ya. Di situ tadi dikatakan bahwa beritakan Injil bagi semua orang dan yang percaya. Percaya di sini artinya juga mereka bertobat, mau berbalik ya, dari menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang jahat itu, mereka mau berbalik, lalu Tuhan mau mengampuni. Nah, disinilah yang namanya kita beritakan yang namanya pertobatan ya, seperti Yohanes Pembaptis, dia juga katakan bertobatlah, 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 kerajaan Allah sudah dekat. Pesan yang sama yang diteruskan Tuhan Yesus, karena memang Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan ya bagi Tuhan Yesus, sehingga pekerjaan Tuhan begitu dikerjakan akan semakin baik. Yohanes memberitakan bertobat, 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 kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa orang harus bertobat? Karena kalau tidak bertobat tidak ada pengampunan. Nah, pengampunan hanya diberikan kepada orang yang mau bertobat. Nah,
orang yang mau percaya lalu dibaptis. Nah, itu sebagai tanda bahwa itu menunjukkan iman bahwa orang-orang yang percaya itu sungguh-sungguh percaya dengan melakukan baptis. Nah, salah satu yang terus dilakukan gereja Tuhan, karena ini mandat ya. Kita di gereja Tuhan di tempat ini juga kalau ada orang yang percaya, lalu kalau di gereja ini sudah diberikan sistem yang lebih baik, diajar dengan katekisasi, dengan step-step pengajaran yang baik, sehingga pengajaran itu akan meresap dengan lebih baik karena ya sudah dirancang ya dari pengajaran yang sederhana sampai dengan pengajaran yang kompleks mengenai pertobatan, percayaan, pemulihan, semuanya diajarkan di gereja Tuhan di tempat ini, sehingga orang yang percaya kepada Tuhan itu diberi dasar untuk bertumbuh. Nah, disinilah ya selesai pelajaran lalu dibaptis ya. Beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kita ada sekitar 20 orang lebih dibaptis. Ya, karena masa pandemi tidak bisa dibaptis di sini, tetapi dibaptis di Pengging. Wah, di Pengging ada kolam ya yang cukup bisa untuk melakukan itu. Nah, orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan akan mendapat pengampunan. Nah, inilah yang harus kita beritakan kepada orang-orang ya. Tanda orang percaya dibaptis itu seperti meterai ya, menyatakan iman lewat tindakan. Lalu setelah itu tindakan sudah dibaptis, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Tentu saja ada tindakan iman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam kehidupan orang percaya tidak selesai dibaptis lalu ya sudah, tidak. Ternyata ada tindakan-tindakan iman yang menyusul itu. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mulai yang namanya belajar. Ya, maka Tuhan juga katakan ya tadi, beritakan Injil kepada orang lalu ajarlah mereka apa yang kamu terima daripadaku. Ajar, karena apa? Tidak cukup orang sampai dibaptis saja, tetapi orang perlu yang namanya diajar ya. Orang perlu diajar hal-hal yang belum mereka mengerti. Ya, memang pada waktu itu yang banyak mengerti tentang firman tentu saja adalah murid-muridnya Tuhan. Karena Tuhan waktu itu hidup ya benar-benar setiap hari, setiap saat bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, mereka diajarkan bukan hanya perkataan saja, tetapi juga cara hidup Tuhan Yesus. Mereka melihatnya. Maka ketika Tuhan Yesus itu mengetahui ketidakpercayaan mereka, Tuhan Yesus heran dan mencela. Karena apa? Setiap hari mendengar, setiap hari melihat, setiap hari memperhatikan kehidupan Tuhan Yesus, tetapi mereka tetap degil hatinya, tidak bisa percaya. Mengajar adalah step yang selanjutnya ketika kita sudah memberitakannya Injil dan orang percaya kepada Tuhan. Orang-orang ini yang percaya itu diajar ya. Lalu setelah diajar tentu saja mereka menjadi pandai. Mereka tidak terus diajar, tetapi juga mulai mengajar orang lain. Nah, maka mari kita melihat diri kita masing-masing dalam step apa kita. Nah, apakah kita juga terus ya, kalau diajar memang semua kita setiap hari pasti juga diajar ya oleh hamba-hamba Tuhan di gereja ini, oleh Bapak Gembala ya. Kita terus diajar, tetapi juga kita harus belajar secara mandiri. Nah, tidak mungkin sepenuhnya kita bisa mendengar perkataan hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang mengajar firman, ataupun juga Pak Gembala, Pak Markus yang menyampaikan firman. Tidak bisa setiap saat ya, paling waktu komsel, waktu ada ibadah-ibadah di gereja. Tetapi selebihnya itu waktu kita ya. Mari kita belajar firman agar kita bertumbuh. Kita yang sudah percaya
tidak menjadi kerdil tetapi juga menjadi pandai di dalam firman Tuhan. Lalu setelah pandai kita juga bisa mengajar orang lain. Ada satu statement ya, kemarin saya juga ya melihat di YouTube itu statement Ahok ya, cukup bagus ya. Dia katakan ya, kalau orang tidak pandai atau orang tidak memiliki ilmu itu nurut saja. Nah, jangan banyak berkomentar, jangan banyak protes. Nah, tetapi kalau orang pandai jangan diam saja, ajarlah orang yang tidak bisa. Kalau tidak mau ngajar orang, Anda adalah orang pintar tetapi tidak berguna. Nah, maka mari kita akan terus belajar firman Tuhan secara pribadi. Kita terus belajar haus akan firman Tuhan, tetapi juga kita mengajar orang lain. Mengajar enggak harus seperti menggurui ya, tetapi kita bisa di dalam sharing, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menyaksikan ya cinta kasih Tuhan juga dalam kehidupan kita. Yang kita lakukan sesuai firman itu akan memberkati orang lain ya. Puji Tuhan, inilah kepercayaan Tuhan bagi kita, yaitu agar kita memberitakan ya. Inilah mandat Tuhan, memberitakan Injil Kristus itu sampai ke seluruh dunia. Nah, itulah bagian kita. Lalu setelah Tuhan memberi mandat, Tuhan tidak hanya memberi mandat, tetapi Tuhan juga memberikan janji-janji penyertaan kepada orang-orang yang percaya. Ya, mari kita akan melihat satu persatu. Ya, yang pertama saya mendapati di situ, ya, aku menyertai engkau sampai akhir zamannya. Ya, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, di situ bagian akhir dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, janji ini merupakan jaminan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang terlibat di dalam dalam penjangkauan jiwa-jiwa, di dalam penginjilan ya, di dalam kita beraktivitas dalam pelayanan kita, di mana kita memberitakan Injil. Nah, penyertaan ini menyertai kita semua yang mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Itu Tuhan Yesus sudah bangkit dan kini dia hidup ya, hidup di dalam setiap hati kita. Dia memperhatikan kita, ya, menyertai kita dengan Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16 ya, dikatakan di situ ada Roh Kudus yang diberikan Tuhan untuk menyertai kita. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan menyertai kita dengan Roh-Nya yang kudus. Tuhan tidak meninggalkan kita begitu saja, tetapi Tuhan dia mengutus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini siapa? Ya, Roh-Nya Tuhan. Berarti ya Tuhan sendiri. Ya, kita tidak usah terlalu pusing memikirkan itu. Kita percaya dengan iman kita, kalau kita percaya Tuhan Yesus, juga ada Roh Kudus di dalamnya. Juga ada penyertaan Roh Kudus ya. Di dalam ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wah, ini luar biasa. Nah, ketika Tuhan memberi kita mandat, Tuhan menjanjikan yaitu menyertai kita sampai akhir zamannya. Penyertaan itu juga berbentuk Roh Kudus yang akan menjadi pengajar bagi kita. Ketika kita tidak mengerti misalnya dalam melakukan satu pelayanan, nah seringkali dikatakan inilah yang namanya hikmat
Ya, kita diberi hikmat Tuhan. Nah, hikmat itu dikerjakan oleh Roh Kudus ternyata. Di sini dikatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Kalau beberapa waktu yang lalu dalam khotbah disampaikan Bapak Gembala tentang ya Daniel yang diberi hikmat oleh Tuhan. Nah, saya percaya ini juga pekerjaan Roh Kudus yang memberi hikmat tanpa batas. Nah, lalu juga yang luar biasa, kepadamu akan Roh Kudus akan mengingatkan kepadamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi pengajaran-pengajaran yang diberikan Tuhan kepada kita ya, secara natural manusia itu punya ya, sifat atau tabiat yang namanya lupa. Kita itu sering lupa. Ya, kita tuh sering lupa, bahkan ya ada yang mengatakan bahwa bacalah Alkitab itu setiap hari, karena setiap hari kita juga melupakannya. Bukan kita ingin melupakannya, tetapi kita setiap hari itu ya lupa. Sekalipun sudah membaca ya lupa. Maka setiap hari kita juga harus membaca lagi. Roh Kudus mengingatkan kita segala sesuatu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita itu saya membayangkan. Nah, hari-hari ini beberapa anak-anak ya ini sedang ujian ya, ujiannya online ya, karena belum bisa tatap muka di kelas. Nah, saya membayangkan waktu ujian itu ada soal-soal ya, ada yang kita ingat, ada yang enggak, ada yang wah ini gampang karena kita ingat. Ada juga yang kita tidak ingat, lalu kita berpikir begitu, kita wah mencari memori di otak kita, apa ya ini kok kayaknya tahu tapi nggak tahu. Nah, ketika begitu tiba-tiba ting ingat, wah itu kita senang sekali, rasanya wah iya kelingan, luar biasa senangnya. Nah, demikian juga ketika Roh Kudus mengingatkan kita hal-hal yang mungkin kita tidak ingat, wah itu rasanya senang sekali, karena ya kita seperti orang yang ditolong di dalam kesulitan. Maka luar biasa janji Tuhan kepada kita. Tuhan menyertai kita, orang-orang percaya dengan Roh Kudus yang mengajar kita, tetapi juga mengingatkan kita segala sesuatu yang pernah Tuhan Yesus ajarkan ya. Lalu yang kedua adalah penyertaan Tuhan melalui firman-Nya ya. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 23, Bapak Ibu Saudara bisa membukanya, saya akan membacakannya. Jawab Yesus, "Mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Ya. Iblis bisa mengintimidasi kita ya setiap saatnya, tetapi firman Tuhan itu membuat kita kuat. Kita bisa menangkal setiap serangan itu. Ya, tentu saja kita sebagai manusia lemah ya. Kita memiliki kesalahan. Nah, iblis itu selalu menyerang kita dari kesalahan-kesalahan kita. Nah, lalu bagaimana obat dari serangan iblis itu yang mencoba menjatuhkan kita, spirit kita yang nantinya jadi lemah, nantinya tidak percaya kepada Tuhan ya. Salah satunya ya dengan firman itu sendiri. Ketika kita ingat janji Tuhan ya, misalnya ya kita orang-orang yang sudah ditebus Tuhan ya, adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Nah, kasih Tuhan adalah kasih yang bukan sementara, tetapi kasih yang selamanya ada di dalam kita. Nah, maka kita akan ingat, oh ya Tuhan saja mengasihi saya. Kenapa iblis ya misalnya mengintimidasi kita? Maka kita akan menjadi kuat kembali. Nah, firman Tuhan yang ada di dalam kita, lalu penurutan kita akan firman Tuhan itu akan membuat kita ada yang namanya damai sejahtera.
damai sejahtera itu yang akan membuat kita melakukan segala sesuatu itu ya dengan enak ya. Kalau kita tidak punya damai sejahtera, ya kita melakukan segala sesuatu tidak yakin ya. Salah satunya kalau kita ada damai sejahtera, berarti itu connect dengan iman kita. Iman kita kepada Tuhan connect. Nah, tetapi orang yang ragu-ragu berarti memang imannya tidak full. Orang yang ragu-ragu itu ya tidak ada damai sejahtera ketika melakukan segala sesuatu. Lalu kita akan melihat Tuhan menyertai juga dengan yang namanya tanda-tanda. Nah, tanda-tanda di situ tadi dikatakan banyak ya. Mari kita akan melihat satu persatu. Yang pertama saya dapati di situ adalah mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah, setan selalu menjadikan kita umat Tuhan menjadi memang sasaran dan target untuk dihancurkan kehidupannya. Nah, jika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, maka kita mempunyai kuasa untuk mengusir setan dan iblis dalam kehidupan kita. Nama Tuhan Yesus itu nama yang memiliki kuasa yang Bapa berikan, yang Bapa tetapkan untuk kita pakai untuk melawan kuasa jahatnya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, yaitu nama Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 10 ya. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimaknya, saya akan membacakannya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah ini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah ini dia, supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Lengkap ya. Supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit ya, di atas, yang ada di atas bumi, di permukaan bumi. Nah ini manusia yang ada di bawah bumi. Nah, ini mungkin yang dimaksud kuasa kegelapan ya, setan. Jadi semua bertekuk lutut ya kepada Tuhan ya, di dalam Tuhan Yesus. Maka setiap kali kita mendoakan orang atau kita melakukan ya doa, kita mengusir setan, pasti kita landasi dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama itu yang berkuasa ya. Suatu kali ya saya merasakan satu ya kekhawatiran atau seperti intimidasi di dalam hidup saya. Tetapi saya ingat waktu sekolah minggu itu selalu diajarkan kalau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nama itu berkuasa. Wah, saya langsung lakukan. Saya katakan firman Tuhan, lalu saya landasi dengan akhirnya dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Wah, ada damai sejahtera di dalam hati saya. Karena di dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasanya. Ada lagu sekolah minggu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Luar biasa. Lalu yang kedua kita bisa melihatnya, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 ya, di situ bisa kita lihat yang dimaksudkan bahasa yang baru ya. Saya bacakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini bahasa baru, ini bahasa yang dipimpin oleh Roh atau
Roh Kudus itu kepada kita, orang-orang yang percaya. Nah, dimaksud di sini bahasa baru, yaitu bahasa roh, bahasa yang diberikan Tuhan. Saya itu merenungkan, loh Tuhan, sebenarnya bedanya doa yang biasa dengan doa dengan bahasa roh itu apa ya? Saya merenungkan, seperti gini, kalau teknologi itu ada teknologi yang manual, ada yang matic ya. Yang matic itu biasanya cepat ya, memiliki teknologi atau juga hal-hal yang baru yang langsung efektif kalau dikerjakan. Nah, tidak ada yang salah, bukan berarti lalu doa yang biasa dengan hikmat kita, dengan hikmat perkataan kita itu juga tidak berkuasa, bukan berarti seperti itu. Tetapi ternyata berdoa dengan Roh Kudus, ya saya sendiri merasakan secara pribadi, berbahasa roh itu langsung koneksinya itu cepat jus. Seperti itu yang saya rasakan secara pribadi. Tetapi mungkin orang, ya kita semua memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya. Nah, di situ saya merasakan bahwa ya bahasa baru itu atau bahasa yang diberikan Roh Kudus itu mempermudah koneksi kita kepada Bapa. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita doakan, Roh Kudus menolong kita mendoakannya. Nah, maka ini hal yang sangat luar biasa. Nah, inilah tanda-tanda yang menyertai kita, anak-anak Tuhan yang percaya Terus Tuhan, ya mari kita pakai karunia-karunia itu. Ya, kalau Tuhan berikan kita karunia bahasa roh, ya maka kita bersyukur dan mari kita terus pakai karunia itu, karena itu pemberian Tuhan, itu sangat-sangat berharga. Mari kita jangan sudah dikasih Tuhan bahasa roh tetapi tidak menggunakannya. Mari kita gunakan itu terus. Itu juga akan membangun iman kita kepada Tuhan. Ya. Lalu yang berikutnya, ya, yang ketiga, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Memegang ular ini kayak debus ya, sangat berbahaya. Kalau ular itu mempunyai bisa lalu menggigit, nah, secara natural orang akan pasti ya sakit ya, mungkin bisa meninggal ya. Nah, kita sebagai umat Tuhan yang percaya di sini dimaksudkan harus berani melakukan kebenaran walaupun tantangannya maut ya, maksudnya seperti itu. Sebab Tuhan pasti akan meluputkan kita ataupun juga menolong kita. Seringkali saya dengar dari hamba-hamba Tuhan ya, kalau belum waktunya Tuhan panggil kita, mau diapa-apakan kita ya, kita tetap pasti hidup. Tapi kalau memang Tuhan sudah mau panggil kita ya dengan cara yang sederhana pun kita bisa meninggal. Tapi kalau Tuhan belum ingin kita meninggal, masih mengerjakan pekerjaan Tuhan, ya mau diapakan aja ya ndak akan mati. Seperti ya Rasul Yohanes ya, digoreng orang digoreng, dicelupkan di minyak tapi tidak mati, karena Tuhan ya belum ingin Yohanes mati. Tuhan masih ingin menyampaikan firman Tuhan sampai Tuhan berikan firman-Nya, lalu ditulislah Yohanes kitab Wahyu. Nah, jadi artinya di sini mereka akan memegang ular, mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Kita tidak perlu takut ya. Secara manusia kita bisa takut pasti ya. Tapi mari firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali. Wah, jangan takut, jangan takut. Ada penyertaan Tuhan. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, mereka akan meletakkannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya. Orang percaya, kita yang percaya kepada Tuhan, orang yang benar mempunyai keyakinan yang besar bahwa permohonan kita pasti dijawab Tuhan. Sebab Tuhan sendiri juga katakan, ya, percayalah ketika kamu berdoa, Tuhan itu sudah menjawabnya. Itu sendiri yang mengatakan Tuhan. Ya, Tuhan sendiri sudah mengatakan, ketika kamu berdoa percayalah, Tuhan itu sudah menjawabnya. Maka kita sebagai orang-orang percaya ya, ketika kita berdoa ya, kita yakin Tuhan sudah menjawab
permohonan kita ketika kita mendoakan orang sakit. Ya, orang itu bisa sembuh. Tetapi tentu saja kita tidak boleh lupa, jika kita melakukan semuanya itu, kita harus melandasinya dengan yang namanya belas kasihan. Kita melandasi pekerjaan Tuhan itu dengan kasih. Ada beberapa waktu yang lalu itu saya lihat YouTube, saya geleng-geleng karena apa, di Afrika itu banyak sekali itu pendeta palsu. Mereka mengadakan mujizat-mujizat itu, ternyata itu memakai trik, memakai seperti trik sulap. Waduh, ini, hal seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu hanya mereka ingin popularitas. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melayani saudara-saudara kita yang mungkin saat membutuhkan. Mari kita dengan kasih mendoakannya. Juga ketika kita berdoa, kalau kita percaya kita bisa, itu yang bahaya. Karena apa? Kita harus mendasari doa kita di dalam kerendah hatian. Tuhan, kami mohon, Tuhan menyembuhkannya. Ketika ada kerendahan hati, Tuhan yang turun tangan. Kalau kita mengangkat tangan tinggi, Tuhan tidak turun tangan. Kalau kita sudah semeleh, Tuhan pasti turun tangan. Dan Tuhan berjanji, ketika kita meletakkan tangan di atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Puji Tuhan. Inilah hal-hal yang kita bisa belajar dari apa yang dikatakan Tuhan, mandat yang diberikan Tuhan, serta janji penyertaannya. Biar ini mengingatkan kita kembali bahwa inilah tugas dan pekerjaan kita sebagai anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Saya akan melihatnya kembali. Ada satu yang luar biasa, saya bacakan di dalam Markus tadi pasal yang ayat yang terakhir. Dikatakan di situ, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Ini Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Maka mari kita juga yakin, karena Tuhan yang turut bekerja bersama-sama dengan kita, dan Tuhan juga yang meneguhkan firman itu, janji itu kepada kita. Puji Tuhan, biar firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali pekerjaan yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Dan juga kita ingat janji-janji Tuhan yang menyertai apa yang kita kerjakan itu, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan terus bertumbuh dalam Tuhan, menjadi terang Tuhan dimanapun berada. Apapun yang kita kerjakan, pekerjaan kita masing-masing, disitulah tempat kita melakukannya. Puji Tuhan, biar firman ini meneguhkan kehidupan kita.